Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Prayoga, kelas 1C, program studi teknik sipil dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan review e-book tentang manajemen proyek karya Almaini Akifson kala ini dari penerbit Andi tahun 2011. Pengertian organisasi proyek. Dalam pelaksanaan sebuah proyek dibutuhkan sebuah wadah atau sarana sehingga dalam pengelolaan proyek kegiatan yang dilakukan memiliki program pertama visi, misi, dan tujuan yang jelas. Sehingga pelaksanaan kegiatan proyek memiliki batasan dan standar yang telah disepakati dan dilaksanakan dengan maksimal oleh personal penanggung jawab masing-masing kegiatan. Berikut ini merupakan pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Demani, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, menurut Chester E. Barnard, organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebagai bentuk perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, organisasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sarana di mana para peserta atau anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin diperoleh bila kita bekerja sendiri. Yang kedua, memberikan pengetahuan secara kontinu baik mengenai pengaturan bagaimana bekerja sama, adanya pembagian pekerjaan untuk menghindari tumpang tindih, dan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, merupakan sarana karir bagi kita. Adapun pengertian organisasi proyek adalah suatu sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menunjukkan fungsi-fungsi departemen atau posisi dalam suatu organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan dalam suatu organisasi tergambar adanya. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Kedua, pimpinan dan bawahan. Tiga, tipe-tipe pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dan keempat, tingkatan-tingkatan dalam manajer. Struktur organisasi proyek dibuat dengan situasi kultur dan keunikan berbeda berdasarkan kebutuhan sistem manajemen proyek. Oleh karena itu, organisasi proyek mempunyai susunan dan hierarki yang berulang. Pemilihan organisasi proyek didasarkan atas tingkat kebutuhan dan kompleksitas proyek. Semakin kompleks proyek, semakin kompleks pula susunan organisasinya. Pengertian struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya, memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Tanggung jawab organisasi proyek biasanya dianggap dengan tugas sehari-hari pada organisasi fungsional perusahaan. Karena itulah, untuk proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan organisasi fungsional digunakan. Struktur organisasi fungsional memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu: yang pertama, kelebihan. Para spesialis tidak tergantung pada proyek tertentu, terdapat kemungkinan untuk menambah pengalaman dan keahlian. 2. Setiap bidang keahlian menimbulkan fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, masing-masing kelompok mempunyai jaminan pekerjaan tetap dan adanya jalur kenaikan pangkat yang cukup jelas. Kekurangan, tidak adanya penanggung-jawabannya khusus mengenai penyelenggaraan proyek secara terpadu. Kurangnya penekanan pentingnya proyek karena manajer fungsional mengerjakan yang terbaik untuk bidangnya. Yang ketiga, koordinasi horizontal antar bidang akan memerlukan waktu lama lebih kepada pihak dua perusahaan. Lambat dalam menanggapi masalah dua rencana karena informasi perlu disaring melewati beberapa lapisan jenjang fungsional. Pengertian struktur organisasi multi. Struktur organisasi proyek jenis ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional perusahaan, di mana manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Dengan status ini, tim proyek memiliki komitmen dan wewenang mandiri namun tetap dalam koordinasi perusahaan. Struktur organisasi proyek di atas menunjukkan hierarki tanggung jawab dan wewenang tugas dari masing-masing personel yang diarahkan dan dikendalikan oleh pucuk pimpinan, yaitu manajer proyek. Otoritas proyek sepenuhnya ada pada manajer proyek.
jadi jembatan antara organisasi proyek dengan perusahaan serta pemilik proyek atau organisasi yang mewakilinya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan maksud agar tujuan dan sasaran proyek tercapai dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama, kelebihannya adanya komando tunggal yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan sasaran yang spesifik. Yang kedua, kemungkinan ditanggapi perubahan dan diambilnya keputusan yang cepat. Yang ketiga, adanya status mandiri akan menimbulkan identitas diri. Yang keempat, dengan dipindahkan para spesialis dari organisasi fungsional ke dalam organisasi proyek, maka jarak komunikasi dan kerja lebih pendek. Kekurangannya yang pertama, biaya keseluruhannya dikeluarkan cenderung mahal. Yang kedua, kekurangan efisiensi karena membagi dan memecah penggunaan sumber daya, terutama biaya proyek banyak dan tenaga spesialis terbatas serta pada waktu yang bersamaan. Pengertian struktur organisasi metrik. Struktur organisasi proyek ini biasanya gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional, memanfaatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagian dari proyek, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Struktur organisasi metrik memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama, dapat diarahkan pada tujuan bersama yaitu terselesaikannya proyek. Yang kedua, jika proyek bersifat rahasia, maka sebagian informasi dalam kelompok kerja dapat dikendalikan keamanannya. Kekurangannya, yang pertama, biaya proyek itu besar hilangnya fleksibilitas jika pelaksana proyek ada yang sakit. Yang kedua, bila tidak terletak dalam satu atap, maka manajer proyek akan memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah kepegawaian dan teknik. Pengertian manajer proyek menurut Fitch tahun 1994, seorang manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim dengan pengurus eksekutif, supervisor, dan bos. Menurut Manajemen Body of Connecticut Quid atau PMI 2001, manajer proyek adalah seseorang yang bertanggung jawab dan mengurus sebuah proyek. Seorang manajer proyek harus mampu mengelola berbagai macam kegiatan, sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga ahli, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran dan telah ditentukan seperti jadwal, biaya, dan mutu. Pada tahap pembangunan, ia harus mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan menjadi suatu kegiatan yang terpadu dalam rangka mencapai sasaran. Seorang manajer proyek idealnya memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kaya akan inisiatif, dan dua, bertanggung jawab. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.